Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti, rahmat Bapa Yahweh itu tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Begitu besar kasih setia Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada, saudaraku, untuk bangun pagi pada pagi hari. Renungan KPI pada pagi hari ini, hari Minggu, tanggal 17 Oktober 2021 atau pada tanggal 11 Kisvan 5782, yang merupakan kelanjutan pembacaan renungan Torah kita diambil dari kitab Kejadian 6 ayat 22 yang berkata demikian, saudaraku. Dan Nuh melakukan seperti semua yang telah Elohim perintahkan kepadanya, demikianlah ia melakukannya. Saudaraku, perikop yang baru saja kita dengarkan ini adalah masih tentang kejatuhan manusia. Peristiwa ini, saudaraku, Bapa Yahweh memerintahkan kepada Nuh yang memiliki karakter sebagai orang yang benar dan tidak bercela dari antara orang sejamannya. Nuh hidup bergaul dengan Elohim, tertulis di dalam Kejadian 6 ayat 9. Itulah karakter Nuh ini, saudaraku. Dan Bapa Yahweh sudah memiliki tujuan untuk memusnahkan manusia pada waktu itu, dan yang selamat hanya Nuh dan juga istri, anak dan mantunya. Dan inilah menjadi pilihan Bapa Yahweh, saudaraku. Dan Bapa Yahweh memerintahkan Nuh untuk membangun bahtera, saudaraku, sesuai dengan spek yang Bapa Yahweh tetapkan, panjang, lebar, tingginya, dan juga bagaimana jendela dan seterusnya. Dan itu dibangun oleh Nuh di atas bukit, saudaraku. Dan proses pembangunan ini dibangun kurang lebih 100 tahun, saudaraku. Hal ini dapat kita lihat mulai saat usia Nuh melahirkan anak-anaknya di dalam Kejadian 5 ayat yang ke-32, bahwa di situ Nuh hidup 500 tahun, saudaraku, saat melahirkan anak-anaknya, ketiga anaknya. Kemudian bahtera itu selesai, tertulis di dalam kitab Kejadian 7 ayat 11 yang dikatakan pada tahun ke-600 dalam kehidupan Nuh. Berarti 100 tahun kurang lebih, saudaraku, pembangunan bahtera ini. Saudaraku, bila kita renungkan hal ini, inilah karakter Nuh yang begitu hebat, saudaraku, dalam kesetiaannya kepada Bapa Yahweh. Selain dia memiliki basic sebagai orang yang baik pada zamannya, hidupnya bergaul dengan Bapa Yahweh. Dan ini diuji saat dia diperintahkan untuk membangun bahtera selama 100 tahun di puncak bukit, saudaraku. Tentu proses pembangunan ini tidak mudah, saudaraku. Tentu selain mereka mendapat cercaan dan olok-olok oleh seluruh negeri, tentunya kok ada orang membangun bahtera di atas bukit, saudaraku. Secara logika manusia, untuk apa membangun bahtera di atas bukit, saudaraku? Tentu ini mendapat cercaan dari penduduk pada waktu itu di tempat di mana Nuh membangun ini, saudaraku. Demikian juga bagaimana proses pembangunan bahtera ini, teknologi pada waktu itu semuanya tentunya masih manual, masih sederhana, beda dengan kondisi saat ini, saudaraku. Itulah yang perjuangan Nuh dan juga anak-anaknya membangun bahtera itu, saudaraku, untuk membangun terhadap bahtera ini. Terpaan begitu besar, saudaraku, tantangan begitu besar, namun Nuh tetap melangkah mengerjakannya. Bukan sebulan 2 bulan, saudaraku, bukan setahun 2 tahun, bukan 10 tahun, tapi selama 100 tahun, saudaraku. Berarti orang mungkin sudah menganggap Nuh dan keluarganya sudah tidak dalam konteks kewajaran kewarasan manusia. Mungkin seperti itu kalau saya ilustrasikan pada waktu itu, saudaraku. Namun Nuh tetap mengerjakan karena dia tahu ini adalah perintah Bapa Yahweh, saudaraku. Itulah karakter Nuh. Renungan ini yang menjadi renungan bagi kita, saudaraku, dalam kita menjalani kehidupan iman kita saat ini. Karakter-karakter Nuh seperti inilah yang dibutuhkan, yang Bapa Yahweh kehendaki, saudaraku, sehingga hal ini dicatat di dalam kitab suci kita di awal-awal di kitab Kejadian ini, saudaraku, agar kita pengikut penyembah kepada Bapa yang memiliki karakter seperti Nuh ini, saudaraku, kita tidak terpengaruh oleh keadaan yang ada, namun tetap tertuju kepada kesetiaan melakukan hukum perintah Bapa Yahweh ini, saudaraku. Ini, saudaraku, yang menjadi renungan bagi kita. 100 tahun bukan waktu yang pendek, saudaraku.
dihadapkan dengan kehidupan kita sekarang, mungkin itu adalah waktu manusia saat ini, saudaraku, dalam kita menjalani kehidupan kita. Namun yang menjadi hal yang terjadi, saudaraku, kita sudah mendengar, kita sudah mendapat pengajaran tentang perintah, sesuatu perintah yang Bapa nyatakan di dalam Torahnya Bapa Yahweh, di dalam kitab sucinya Bapa Yahweh, ketetapan yang sudah tertulis di dalam Torahnya, kitab sucinya Bapa Yahweh. Namun kita masih belum mau melakukannya dengan sungguh-sungguh, saudaraku. Kita masih terpengaruh oleh intimidasi, oleh keinginan-keinginan kedagingan kita, oleh suatu sikap masih melihat dari sisi cenderung kepada manusianya, tapi kita tidak mau melakukannya untuk ketaatan, bahwa itu adalah semuanya perintah Bapa Yahweh yang harus kita kerjakan, saudaraku, yang harus kita lakukan. Hal ini, saudaraku, yang menjadi renungan pada pagi hari ini. Mari, saudaraku, bangkitkan iman kita, bangkitkan roh kita untuk mengikuti pola, mengikuti bagaimana Nuh ini, saudaraku, karakter-karakter Nuh ini tertanam di diri kita untuk melakukan perintah yang Bapa Yahweh perintahkan. Dan semuanya selesai seperti halnya bacaan firman tadi. Dan Nuh melakukan seperti semua yang telah Elohim perintahkan kepada, semua yang setelah perintahkan Elohim kepadanya. Demikian juga kita, saudaraku, ada perintah yang Bapa Yahweh perintahkan tentang bagaimana melakukan perjanjian. Ada perjanjian kita dengan Bapa Yahweh melalui Brit Milah, kita kerjakan, saudaraku. Ada perintah untuk kita dimateraikan melalui pembaptisan dalam nama Bapa Yahweh, dalam nama Adonai Yeshua dan Ruach HaKodes. Mari kita ambil, saudaraku, kita kerjakan. Ada perintah untuk melakukan, untuk kita beribadah, bersekutu pada hari Sabat, saudaraku, dan melakukan hari rayanya. Mari kita ambil, saudara, kita kerjakan. Ada perintah untuk melakukan 10 perintah Elohim. Mari, saudaraku, kita kerjakan. Dan juga ketetapan yang lain, saudaraku. Itu bagian kita. Walaupun sesungguhnya itu semua belum apa-apa dibandingkan dengan zaman Nuh pada waktu itu, saudaraku, saat dia membangun keluarga mereka, membangun bahtera ini, saudaraku. Jadi inilah bagian kita. Sebelum terlambat, saudaraku, situasi sekarang ini, kita tidak bisa melihat situasi sekarang ini seolah-olah seperti biasa-biasa saja. Kita sudah mendengar bagaimana saudara kita, teman kita, kerabat kita yang sudah mendahului kita dipanggil oleh Bapa Yahweh. Dan kita bisa lihat bagaimana karakter hidup mereka dalam melakukan perintah dan ketetapan Bapa Yahweh. Tentu itu menjadi renungan bagi kita. Kita yang masih diizinkan waktu-waktu yang diperpanjang bagi kehidupan kita untuk mengambil bagian, untuk melengkapi semua yang Bapa Yahweh perintahkan ini, seperti halnya Nuh ini, saudaraku, melakukannya dengan sempurna, saudaraku. Apa yang Bapa Yahweh sudah perintahkan, itulah bagian kita saat ini, saudaraku. Dan kita bukan tergoncang oleh situasi yang ada di luar. Akibat kegoncangan itu kita lebih fokus memikirkan kegoncangan situasi yang di luar, tapi diri kita tidak kita benahi, saudaraku. Bukan seperti itu, saudaraku. Inilah waktunya. Renungan pagi ini mengingatkan kita kembali. Mari, saudaraku, sebelum terlambat. Bapa yang menghendaki untuk semua yang sudah Bapa yang tetapkan, kita ambil bagian dan kita masuk dalam pertobatan untuk masuk sungguh-sungguh kepada jalan dan ketetapan Bapa Yahweh. Amin. Sukses besar buat kita maju terus dalam iman. Dari tempat ini saya berdoa, saudaraku, untuk kita semua. Bapa yang memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapa yang menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapa yang menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apa yang kita kerjakan, lakukan sepanjang hari, semuanya menjadi berhasil, saudaraku. Dan apa kita orang yang percaya kepada Bapa Yahweh, kita tidak dipermalukan, saudaraku. Ada rancangan Bapa Yahweh untuk hidup kita, dan hidup kita diberkati karena kita melakukan hukum-hukum perintah ketetapan Bapa Yahweh sesuai yang tertulis di dalam kitab suci dan Torahnya Bapa Yahweh. Amin, haleluya. Sukses besar buat kita. Shalom, saudaraku.